pertama ya. Oke, selamat malam Alhamdulillah, teman-teman. Gimana kabarnya hari ini semuanya? alhamdulillah Aman, sehat. Mbak. Baik-baik. Ya semua ya. Ini kagak pada mudik kan ya? Ini Malang semua ya? Ya, Pak Malang. Oke ya. Kali beberapa hari ya Rabu, Kamis, Jumat itu pada kelas-kelas kan pada banyak yang kosong tuh. Anak-anak pada pulang. Tapi kalau kelas karyawan kayaknya sebagian besar Malang ya. Bukan apa? Bukan eh, pasti bukan dari luar kota Malang ya. Ini sebelum belajar siapa ya? Oh, di Mas Agung belum buka kamera. Soalnya ada pindahan satu mahasiswa dari kelas reguler juga pindah. Itu ya, dia ikut kelas apa? Kelas online tapi pada akhirnya dia nanti kan kayak semacam kelas menghadap itu untuk beberapa mata kuliahnya. Karena kelas metode penelitian kan kelas di mana di kelas RPL atau istilahnya online kan belum ada mata kuliahnya. Jadi masih eh, di kelas kelas karyawan eksekutif biasa atau reguler. Oke, jadi hari ini saya ingin sedikit berdiskusi ya. Enaknya ngomongnya diskusi, kalau saya ngomong teori nanti kesannya kayak mata kuliah medpen itu terlalu teoritik gitu ya. Padahal mata kuliah metode penelitian itu kan biasanya dianggap momok sebagai mata kuliah yang teoritis, kaku, ya, terus kemudian eh, ketat gitu ya, jadi nggak fleksibel gitu ya, biasanya kan gitu. Padahal tapi untuk mata kuliah metodologi penelitian ilmiah itu eh, bisa dibawa lebih santai, jadi lebih banyak diskusinya gitu ya, meskipun teorinya itu jelimet ya. Tapi kalau saya bawakan dengan apa ya, ketat, nanti malah jadinya bingung gitu ya. Jadi mungkin nanti lebih banyak melompat-lompat, terus lebih banyak ke reflektif gitu ya. Biar kesannya tidak terlalu kaku gitu ya untuk mata kuliah ini. Oke, jadi eh, pada akhirnya nanti kan teman-teman bikin proposal ya, atau istilahnya nanti menulis dari hasil yang sudah dilakukan untuk apa ya, gambaran mengenai rancangan proposal tugas akhirnya nanti. Tapi sebelum masuk ke situ mungkin beberapa ada yang catatan-catatan yang mungkin bisa kalian dalami, kalian refleksikan, kalian kritisi gitu ya. Karena kalau nggak kayak gitu, kayaknya kita percuma ya kalau kalian penelitian sulit-sulit terus kemudian kalian nggak paham. Pada akhirnya kan ujiannya juga nanti nggak paham ya percuma. Tuh, jadi mendingan paham tapi nggak terlalu teoritik gitu ya. Tapi intinya kalian paham gitu. Oke. Eh, jadi hari ini kita akan membahas mengenai permasalahan ya. Jadi apa sih yang seharusnya dipikirkan seorang peneliti atau dipikirkan seorang desainer, bahwa masalah itu benar-benar layak dianggap menjadi tugas akhir atau layak dianggap sebagai bagian dari penelitian itu apa gitu ya. Terus apakah penting sebuah penelitian itu punya bobot sih. Jadi apakah yang dimaksud dengan bobot dalam sebuah penelitian tugas akhir gitu ya, sama nggak dengan apa tugas kuliah? Ya pastinya jelas nggak sama gitu ya. Tapi kalau melihat judulnya itu mirip-mirip ya. Misal kayak ada judul visual identity bla 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 sebagai media promosi ya, gitu ya. Kan biasanya kalian bikin tugasnya, contoh tugas di mata kuliah apa media kreatif atau visual identity atau rebranding, kan kurang lebih judulnya kan itu aja ya.
apa mata kuliah yang lain. Kan kurang lebih pekerjaan yang kalian lakukan itu. Nah, terus apa bedanya? Pasti jelas berbeda ya. Karena secara metodologi apa secara tahapan sedikit mirip. Cuman eh, ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam sebuah ya. Ada yang dinamakan sebagai konfirmasi ilmiah atau istilahnya adalah konfirmasi yang di apa konfirmasi antara data dengan permasalahan yang ada. Oke, mungkin saya jelaskan dengan PPT dulu ya teman-teman ya. Saya ambilkan dari PPT sedikit. Nanti kalau semisal kalian bingung langsung nanya aja ya. Daripada nanti tak jelasin tapi kalian nggak tahu apa-apa. Mungkin saya tidak terlalu bagus-bagus amat yang apa membuat apa PPT. Yang penting simple gitu kan. Ya. Syukur-syukur kalau membuat kalian bisa refleks gitu ya terkait dengan apa yang kalian akan dalami di semester depan di mata kuliah seminar ya. Oke, saya izin dia. Kelihatan ya, semua ya. Oke, jadi kelangkaan sebuah permasalahan gitu ya. Kelangkaan sebuah permasalahan berarti kita akan lebih banyak membahas mengenai permasalahan dalam sebuah penelitian. Nah, contoh penelitian itu banyak ya. Jadi ada tugas akhir, ada skripsi, ada tesis untuk S2, terus disertasi. Saya juga puyeng juga, ya bingung juga. Mungkin saya cerita-cerita sedikit ya mungkin bagaimana saya dulu kuliah di mengerjakan skripsi, mengerjakan tesis, sekarang juga bingung untuk mencari judul juga terkait dengan disertasi gitu ya. Jadi eh, ya masih bingung juga sama kayak teman-teman ya. Jadi masih bingung. Cuman saya kan pernah ngalami 2 kali ya. Terus bobotnya seperti apa kalau untuk skripsi, untuk tesis, untuk disertasi. Ya kalian jangan mikirin tesis sama disertasi sih. Mikirin skripsi aja atau tugas akhir. Kalau di FEB masih skripsi, kalau di teman-teman manajemen, kalau kita karena masih tugas akhir ya, di TI tugas akhir. Kalau di tugas akhir itu biasanya identik dengan umumnya ya, karena itu bentuknya adalah tugas akhir bukan laporan, itu identik dengan namanya eh, penelitian perancangan atau pengembangan. Jadi penelitian itu kan biasanya jenisnya ada banyak ya. Jadi penelitian pengembangan, penelitian mengenai analisis gitu ya. Kalau skripsi itu kan biasanya ke analisis. Kalau kita itu penelitiannya namanya biasanya identiknya dengan pengembangan. Terus ada yang fokus ke pendidikan gitu ya. Jadi perkaranya adalah perkara tentang apakah metode belajar, apakah eh, hasil belajar, ataukah evaluasi, atau terkait dengan proses pembelajaran. Ya, ada sendiri. Terus kemudian ada yang fokus ke mungkin penelitian mengenai di prodi-prodi yang saintik ya, prodi-prodi humaniora, bisa kayak antropologi, sosiologi, sastra, dan semua itu punya karakteristik masing-masing. Ya. Kita masih mencoba untuk mengelaborasi berbagai macam keilmuan karena kita kalau ngomong di kafe itu kan banyak ya yang dipikirkan ya. Jadi ada sosiologi nih, ada antropologinya, ada tekniknya, ada eh, sastranya ya. Jadi campuran. Jadi ilmu apa ya, ilmu desain itu kan sebenarnya atau DKV itu kan lebih banyaknya mengenaknya sebenarnya komunikasi. Komunikasi terus kemudian desain ya ada seni rupanya ya terus kemudian mungkin sedikit membahas mengenai sosial dan antropologi terus manajemen dan sebagainya. Jadi ya tetap harus teguh ya atau istilahnya tetap harus semangat untuk mempelajari sesuatu hal karena mungkin kalau kamu di kuliah matematika itu orang teman-teman itu bingung di penelitiannya apa ya matematika korelasinya apa gitu ya padahal matematika itu adalah bagian dari induk ilmu. Kalau teman-teman di TI itu kan ada ya kelas berapa disiplin ilmu yang digunakan itu antara matematika dan teknologi informasi ya.
tapi induk ilmunya adalah di matematika. Ya, matematika murni maksudnya. Jadi isinya ya kayak eh, belajar-belajar yang fokus pada rumus-rumus kayak gitu. Nah, itu akhirnya bermunculan beberapa kajian-kajian, misal kayak multidisiplin, interdisiplin, transdisiplin. Makanya nanti ada matematika terapan, sosiomatematik, ya, entrepreneur, ya, terus sosiopreneur. Itu saya rasa pengembangan-pengembangan terkini dari ilmu-ilmu yang baru. Mungkin aja desain bisa aja berubah gitu ya. DKV jadi mungkin DKV trainer gitu ya. Jadi DKV yang khusus membahas mengenai terkait dengan bisnis misalnya kayak gitu. Ya. Atau sekarang itu ada yang misal kayak desain lingkungan. Jadi terkait dengan apa ya? Eco design ya. Eco design. Itu sekarang lagi gencar-gencar ya. Kalau kalian mungkin di kuliah di mata kuliah itu ada mata kuliah desain lingkungan, tapi nggak dibuka ya tahun ini desain lingkungan ya. Nggak sempet ya mata kuliah pilihan ikut mata kuliah desain lingkungan ya. Oke, belum ada. Jadi itu ada desain lingkungan, misal eco design dalam apa produk bla bla bla. Tapi kita belum memasukkan itu ya. Nah itu nanti kita akan banyak membahas mengenai itu. Oke, kalau ditanyain mana judul yang benar di sini ya. Ini kan pasti punya nggak tahu ya sudah baca atau sudah pernah lihat tugas akhir atau kalian pas nonton ke pameran itu apa memperhatikan judulnya gitu ya. Tapi judul itu biasanya menjadi apa ya menjadi kriteria bagaimana seorang mahasiswa desain atau DKV itu membuat laporan serta perancangan proyeknya. Jadi biasanya kan memang dari judul. Poster ilustrasi tokoh Bima sebagai media edukasi bagi remaja. Perancangan identitas visual dan media promosi digital UMKM lokal untuk meningkatkan daya saing produk di pasar online. Perancangan media infografis interaktif tentang pola hidup sehat mahasiswa melalui pendekatan visual digital. Visual identity bakso Cain sebagai media promosi. Perancangan buku ilustrasi cerita rakyat Jawa Timur sebagai media pengenalan budaya lokal bagi anak usia 7 sampai 10 tahun. Gile. Kira-kira kalau kalian melihat di sini kira-kira sing bener sing di. Ini pernah baca apa tugas akhirnya di perpus atau belum, teman-teman? Belum, Pak. Oh, belum pernah ya. Ya wis. Jadi rajin-rajin nanti ya Jalaluddin. Kalau ke kampus gitu banyak. Tapi kalau malam kan buka ya perpus. Kan masih sampai jam 8 kalau nggak salah. Kalian sama sekali belum pernah ke perpus? Belum, Pak. Waduh. Waduh. Semester 6 belum pernah ke perpus ya? Belum, Pak. Geraldus. Pernah ke perpus belum kamu? Belum, Pak. Waduh, belum bisa. Waduh, ini kalian itu mahasiswa atau apa ini? Alia? Kenapa? Kemarin pernah ke perpus, tapi sempat lihat itu tugas akhirnya itu kayak yang dibuat komik gitu loh, Pak. Oke. Jadi kayak cerita rakyat dibuat komik itu yang pernah saya lihat cuma baca. Kalau visual identity masih belum pernah lihat, Pak. Oh, belum pernah lihat. Kira-kira kalau kalian mengamati ini ataupun menganalisis, kira-kira judul yang benar yang mana? Visual identity bakso Cain sebagai media promosi. Oke, Alia yakin itu ya. Oke, Jalaluddin. Yang paling bawah, Pak, kayak. Perancangan buku ilustrasi cerita rakyat Jawa Timur sebagai media pengenalan budaya lokal bagi anak usia 7-10 ya. Oke. Terus Geraldus? Yang nomor 2, Pak. Nomor 2. Oke, beda-beda ya. Vicky? Oh iya. Visual identity bakso Cain, Pak. Oke, selesaiin. Oh, Vicky udah ngaruh ya kamu? Udah mengajuin judul ya? Sudah, Pak, tadi.
baru di info Putri hari Rabu kemarin soalnya linknya. Oh ya wes, oke. Oke, jadi ada yang jawab 2, ada yang 3, ada yang kedua, ada yang visual editing bakso cain sama perancangan buku ilustrasi. Oke. Kira-kira benar nggak 2? Eh, Gini, jadi di dalam membuat karya tugas akhir, itu setiap kampus atau setiap em, perguruan tinggi itu punya model atau macam cara penulisan yang berbeda-beda gitu ya. Ya. Tapi yang paling benar kalau kamu melihat template atau melihat eh, judul benar itu kan berarti template-nya digunakan itu kan benar. Jadi paling benar itu sesuai dengan template gitu ya maksudnya. Kamu nulis jurnal itu bagus atau tidak sesuai dengan template-nya, selain isinya gitu ya. Jadi kalau sesuai dengan template ya benar ya, visual identity bakso cain sebagai media promosi gitu ya. Kenapa itu? Karena paling benar. Apa Fik? Kira-kira? Ini saya lihat di judul punya teman-teman seperti itu semua sih, Pak. Kebanyakan. Seperti itu semua. Nih, kenapa? Kok kamu merasa ini benar? Kan pasti ada alasannya. Sesuai dengan rebranding sih, Pak. Oke. Berarti kan ada strukturnya ya ketika kalian memilih tema atau topik judul itu kan ada alasannya atau ada strukturnya. Di mana struktur tersebut itu harus memuat yang namanya ada objek penelitian. Jadi kalau kalian mau bikin judul yang benar, harus ada objek penelitiannya. Kira-kira ada objek penelitiannya yang mana? Bakso cain. Sama? Mana? Satu kan ada itu ya. Objek penelitiannya kan remaja. Ilustrasi tokoh Bima. Terus sama yang visual cain ada objeknya ya, bakso cain ya. Terus perancangan buku ilustrasi cerita raya sebagai media pengenalan budaya bagi anak usia. Berarti kan anak. Berarti objeknya anak. Objek yang memiliki permasalahan adalah anak. Berarti cuma 3 itu. Nah, terus kemudian kita gali lagi. Ya, bobotnya sekarang sesuai nggak? Kalau poster ilustrasi bisa jadi bobot TA atau enggak? Kan gitu. Nggak bisa kan ya? Terus baru visual identity lah. Visual identity kan bisa memuat bobot TA. Kalau kita melihat judul-judul yang sudah ada di perpus, misal kayak gitu ya. Atau yang selama ini sudah pernah diajukan oleh teman-teman kakak tingkat kalian yang sudah semester 7 atau semester 8 gitu ya. Ya. Cuman kalau istilah paling tepatnya, susunannya adalah mulai dari media, objek gitu ya. Terus kemudian tujuan ya. Biasanya itu. Jadi visual identity bakso cair sebagai media promosi. Jadi memuat medianya apa, objeknya apa, terus tujuannya untuk apa. Yang 1 sama 3 sebenarnya nomor 1 sama akhir itu sebenarnya oke. Cuman ada istilah perancangan. Jadi istilah perancangan itu biasanya dibuang. Jadi langsung ke media. Jadi buku ilustrasi cerita rakyat Jawa Timur sebagai media pengenalan budaya lokal bagi anak usia 7 sampai 10 tahun. Nah, sekarang itu membuat judul itu harus sesuai dengan konsentrasinya. Kalau kalian kan branding semua ya, jadi buku ilustrasi itu nggak masuk. Ilustrasi juga nggak masuk, bobotnya bukan bobot TA juga. Jadi yang paling benar adalah visual identity. Nah, hal ini ditengarai karena mungkin teman-teman belum pernah melihat ataupun mencari referensi mengenai judul baca. Makanya dari sini yang perlu kalian lakukan adalah membaca beberapa judul tugas akhir atau melihat referensi yang ada di perpus gitu ya. Jadi silakan teman-teman untuk selalu ataupun karena kalau nggak gitu kalian akan sangat terlambat ya. Jadi kalian akan sangat terlambat dan proses bimbingannya atau ketika pengerjaan misal metodologi penelitian ilmiah itu kayak kalian itu berjalan tapi nggak ada referensinya gitu loh. Meskipun nanti saya ajarin untuk cara menulis yang benar latar belakang gimana, tapi kalau nggak ada contohnya itu kalian akan kesulitan gitu ya. Ya, jadi kalian itu akan sulit menemukan judul karena nggak punya objek penelitian gitu ya. Jadi yang kamu pikirkan untuk meneliti judul itu bukan medianya,
Biasanya kita terjebaknya itu di media ya. Misal saya ingin ngerjain kemasan, tapi kemasan ini sopo gitu ya. Gitu ya. Jadi kalian itu tidak fokus pada objek penelitian gitu ya. Berarti kan kita harus punya objek penelitian. Objek penelitiannya siapa gitu ya. Kalau kamu kamu analisis, kamu lihat ya, atau kamu membayangkan, atau kamu bisa berimajinasi, atau kamu pikirkan gitu ya. Banyak yang bisa kamu ambil ya. Brand bisa gitu ya. Jadi brandnya itu harus memuat objek masalah yang kuat juga. Atau UMKM gitu ya. Atau mungkin biasanya brand UMKM, terus kemudian misal kayak tempat ya, misal kamu ingin bikin place branding ya, bisa, atau city branding kota bisa juga. Terus kemudian mengambil beberapa mungkin mata kuliah ya, jadi nama mata kuliah misal kayak itu bisa diambil, misal contohnya kayak contohnya adalah visual identity ya, itu bisa, karena bisa memuat banyak media di situ. Ya, jadi kamu harus punya objek penelitian ya, sebelum mencari judul. Jadi kamu kalau mencari judul tanpa kompas ya, kompasnya itu objek penelitian. Jadi mana utara, mana selatan. Jadi objek penelitiannya itu ya. Jadi kalau kamu nggak gitu, kamu akan sangat kesulitan. Jadi pikirkan objek penelitiannya apa ya. Kira-kira masalahnya apa di objek penelitian tersebut. Ya. Jadi banyak pertanyaan, apakah teman-teman masih menganggap permasalahan itu bagian dari ide dasar awal ya. Kira-kira jawabannya apa? Masalah itu sebagai permasalahan, atau masalah itu sebagai bagian dari sebuah bagian dari kreativitas. Nah, ini harus kamu tanamkan ke ke mindsetnya masing-masing, bahwa permasalahan itu adalah ide dasar dari sebuah penelitian. Ya. Kamu sudah daftar ke DKV gitu ya, itu yang namanya adalah problem solver gitu ya. Itu wis di mindset kamu mulai semester ini atau mulai semester 6 ini, itu harus benar-benar merekam itu ya. Jadi permasalahan itu bagian dari ide dasar awal sebuah penelitian. Kemarin kita belajar ya, bahwa tugas akhir itu kondisinya kayak macet gitu ya. Ya, jadi macet, kita punya tujuan, misal tujuannya mau ke kampus gitu ya. Jadi mungkin ada yang berangkat dari rumahnya, ada yang dari Padang, rumahnya ada yang Pasuruan, paling jauh Pasuruan, rumahnya ada yang di di misal Karangploso ya, misal ada yang rumahnya Sukun dan sebagainya. Tapi kan intinya adalah bagaimana cara kalian untuk fokus ke kampus dari gitu ya. Jadi gak mungkin kan kalian kalau semisal mendapat permasalahan itu terjebak pada pemikiran kalian sendiri atau overthinking lah ya. Biasanya kalau tugas akhir atau membuat judul atau menentukan permasalahan itu kan bingung gitu ya. Bingung, mungkin overthinking, terus kemudian terlalu kepikiran banget. Jadi nggak usah kepikiran ya. Jadi namanya penelitian tuh awal itu pasti tidak selalu bagus gitu. Jadi awal itu pasti tidak selalu bagus. Tapi kalau kalian beranjak dari objek permasalahan yang jelas, itu adalah batu lompatan yang sangat bagus gitu ya. Jadi kalau kalian sudah punya tujuan ke kampus, mau ke kampus itu ya, sudah punya tujuan itu, ya berarti itu bagus gitu ya. Jangan kalau kamu terjebak di macet, kamu nggak punya tujuan ini. Gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi analoginya. Pasti kalau macet kamu akan cari jalan tikus karena ada mungkin karena Anda tahu kawasannya ya. Ini contohnya adalah menganalogikannya adalah kalau kalian semisal terjebak ya pada kondisi dimana kalau membuat judul tugas akhir atau permasalahan itu kalian bingung ya, berarti kalian harus cari sekreatif mungkin untuk cari alternatif ya, judul nah gitu ya, judul yang kedua apa, terus pasti mikir sambil buka maps gitu ya.
Jadi mikir gitu ya. Hari buka Maps, gimana cara saya mau ke kampus gitu ya. Jadi kalian punya namanya referensi gitu. Berarti cari referensi sebanyak-banyaknya. Jadi apakah ke perpus, apakah nyari jurnal, apakah mencari buku gitu ya, apakah pokoknya intinya adalah kalian memanfaatkan eh, teknologi yang ada ya, gitu ya, sama. Jadi kalau macet ya ambil teknologi gunakan. Misal bingung, ChatGPT boleh, masih diperbolehkan. Oke, terus bertanya langsung, bertanya pada orang langsung. Kalian punya dosen ya, jadi bisa nanya ke siapa aja, ke saya, ke Pak Yogi atau Pak Andri dan sebagainya. Jadi boleh kalau kalian kebingungan. Ya, kalau mata kuliah ini karena ini saya boleh nanya ke saya, boleh diskusi, boleh ngobrol, boleh uh, menanyakan apapun yang terkait dengan penelitian ya. Jangan malu ya, jangan malu. Jadi malu nanti malah tersesat kalian. Oke, terus ataukah tetap menunggu ya. Jadi ini bagi orang yang punya kayak saya ya, misal kayak saya itu orangnya pemikir gitu ya. Tetap menunggu dalam artian saya menentukan strategi kira-kira kadang kalau kita melakukan penelitian kan butuh energi ya, waktu untuk kapan saya bisa berangkat segera menentukan langkah selanjutnya. Jadi ini orang yang hati-hati, misal kayak gitu. Jadi orang yang hati-hati, tapi jangan sampai kemudian terlalu berhati-hati kalian nggak berangkat gitu ya. Jadi ada kalanya kadang kita juga melakukan sebuah penelitian itu butuh kehati-hatian gitu ya, biar kita tidak nanti salah langkah ya. Tapi pada akhirnya Anda akan fokus ke tujuan ya, apapun kondisinya ya. Ya baik kalian hujan, bekerja ya, terus itu bukan menjadi halangan untuk kalian bisa mengerjakan atau mencari sebuah permasalahan. Oke ya, jadi gambarannya gitu ya. Jadi kita fokus ke tujuan. Jadi nanti kita membuat masalah itu solusinya untuk apa sih? Jadi bukan judulnya. Jadi solusinya itu untuk apa? Ketika kita memilih objek penelitian tersebut. Ini analogi yang kedua. Jadi kalau teman-teman ya ini apa ya? The thinker ya. Jadi seorang pemikir ya. Mungkin banyak yang masih mengikir atau bingung mencari jodoh yang tidak ketemu. Ini yang sering kali terdengar ketika apa ya, golongan milenial gitu ya, atau golongan Gen Z gitu ya, mempertanyakan kisah asmara mereka. Ada beberapa permasalahan yang mungkin belum mereka temukan terkait dengan ini. Pertama adalah mereka tidak memiliki motivasi. Sama ketika kalian membuat karya tugas akhir, kenapa kok tidak ketemu gitu ya? Masalahnya objeknya tidak ketemu, terus judulnya nggak ketemu, karena Anda tidak memiliki motivasi. Ya. Yang kedua, jarang melihat fenomena di lapangan. Ya, fenomena di lapangan itu kalau kalian bekerja di dunia desain mungkin akan lebih mudah ya, karena akan lebih mudah. Terus kuliah itu juga fenomena ya. Jadi semakin kalian menyerap ataupun memperhatikan fenomena yang ada di kampus, itu akan lebih lebih mudah untuk kalian mengembangkan pendidikan ini ya. Jadi fenomena seperti kayak kemarin ada pameran Antaloka, lalu itu kan fenomena itu, kalian melihatnya atau tidak ya. Ya kalau motivasi sudah kuat, terus fenomena juga kalian melebur ke dalamnya, berarti kalian sudah punya modal yang kuat. Oke, bertanya tapi kepedean terlalu cool ya. Jadi kayak kalian itu sebenarnya hanya menggugurkan kewajiban tapi tidak benar-benar mendalami gitu ya. Ya, saya tahu teman-teman bekerja capek dan sebagainya, tapi tetap ya fokusnya adalah di mata kuliah ini itu prosesnya panjang. Jadi kalian bisa merutinitaskan untuk sering bertanya. Oke, kalau udah ketemu sekali ya, tapi nggak modal ya. Udah dapat jodoh nih, tapi nggak modal. Memang dalam penelitian itu butuh biaya ya.
kamu ke lapangan melihat melihat objek penelitian, bertanya kepada orang, ya itu kan butuh energi, butuh waktu, apalagi manajemen waktu dengan kerja kalian. Ya, jadi modal juga kadang di penelitian juga belum, itu kalau masih penelitian ya, atau masih observasi ya, belum produksinya, karena kita kekaryaan. Kalian mau nyetak produk ini, nyetak media ini, gitu ya, mempersiapkan pameran. Nah ini harus sudah matang-matang di pikiran kalian. Dan yang paling penting adalah karena Anda yang yakin, yang nggak yakin, terus tidak sesuai dengan kelayakan atau bobot dalam tugas akhir. Ya, ini bobot itu gambarannya adalah ada beberapa tugas akhir itu yang manfaatnya itu dianggap tidak terlalu penting atau sangat penting. Kalau saya biasanya kalau penelitian ya, jadi seolah-olah penelitian itu kalau kamu nggak lakukan, misal kamu nggak memberikan solusi kepada brand tersebut itu akan bangkrut kayak gitu. Jadi sampai segitunya. Jadi jangan kalian anggap bahwa penelitian itu hanya keuntungan kalian, percuma. Misal kayak tadi ya, Physiodentity bakso Caim tadi ya, itu adalah karya dari kakak tingkat kalian di semester kemarin. Itu sebenarnya bagus, dan artian saya rasa itu memang salah satu yang cukup bagus ya, karena dia penelitiannya itu objek permasalahan itu sesuai, terus kemudian rajin atau disiplin, terus kemudian dia punya kemampuannya itu menyesuaikan dengan kemampuannya sesuai dengan permasalahan yang ada. Ya, kalau kalian lihat dia tuh sebenarnya ya semacam kayak ada penelitian yang kemudian dia punya passion gitu ya, terus dia mengarahkannya tepat. Nah, jadi untuk bobot itu luasan manfaat atau kontribusinya itu sesuai dengan kadar bobot tugas akhir gitu ya. Misal contohnya adalah membuat kopi yang saya sukai, ada manfaatnya kan ya, tapi manfaatnya kan hanya untuk Anda. Merancang logo untuk klien X, jadi hanya Anda dan klien Anda, berarti kan hanya klien ya. Terus poster infografi sebagai edukasi untuk remaja di kampung N. Nah, karena medianya hanya poster, itu bobotnya hanya tugas kuliah. Terus kemudian ada desain kemasan brand batik X ya, sebagai media promosi. Ya. Jadi kontribusinya ini lumayan ya. Kontribusinya adalah brand tersebut kita berikan solusi. Ya. Tapi juga harus memikirkan bahwa brand tersebut itu punya keunikan. Jadi kalau luasan manfaatnya tapi tidak punya keunikan juga sama aja. Jadi harus nyari yang benar-benar punya keunikan. Terus atau brand identity ya. Kosmetik H sebagai brand awareness ya, belum pernah diambil mahasiswa atau orang lain. Jadi intinya adalah ada novelty, ada kebaruan. Kalau itu tidak ada kebaruan di situ, juga kita akan dibanding-bandingkan aja. Misal kalau kamu sudah nyari banyak itu desain kemasan untuk batik X, banyak ecar yang lain gitu ya. Nah, di sini peran antara apa yang sudah kamu lakukan ya untuk mencari permasalahan itu juga penting. Ya, kalau saya itu mikirnya paling mudah adalah kalau itu tidak berdampak pada brand yang sudah kamu teliti dan sebagainya, kalau nggak diberikan solusi itu akan bangkrut kayak gitu ya. Kalau cuman hanya sebatas sebagai sebagai menggugurkan kewajiban, rugi, karena pasti tugas saat itu biayanya banyak ya. Jadi mencetak, membuat media, terus nanti dosennya kan 3 tuh, jadi bikin 3 media dan sebagainya ya, belum pameran, bikin booth ya, dan sebagainya. Jadi tanggung gitu loh kalau kamu ya. Oke, mungkin di sini dulu, mungkin ada pertanyaan dulu di sini yang dibingungkan. Aku bingung mana.
Ada pertanyaan? Vicky? Atau dari hasil kemarin, pengalaman kamu ketika sudah apa? Sudah mendapatkan judul apa? Kiraldus, ada pertanyaan dulu. Jadi kita fokusnya tadi di bobot, terus kemudian objek, ya harus memiliki objek, ya. Masalah itu berangkat dari objek. Pasti di sini teman-teman belum masih belum memiliki objek jelas kan ya. Kecuali Vicky karena Vicky udah ngajuin judul. Pasti itu. Apakah terus kemudian tidak bisa membuat proposal? Ya kita pakai analogi aja, pakai contoh. Ya. Jadi nanti lebih banyak ke teknis penulisan aja. Tapi toh kalau kalian sudah melakukan progres dari awal, semisal penelitian di mana kalian menemukan permasalahan apa, memang benar-benar meyakinkan kalian kan lebih baik gitu ya. Cuman di mata kuliah semester depan kan ada mata kuliah desain kemasan ya belum dapat ya. Misal itu kan belum dibarengi sama materi desain kemasan di semester depan. Ya bikin aja nggak apa-apa. Tapi nanti proses bimbingnya. Sama visual merchandise ya. Visual merchandise kan semester ini. Nggak apa-apa sambil jalan gitu aja. Jadi misal kayak judulnya diawali dengan visual merchandise gitu. Bisa aja diawali dengan kemasan gitu ya. Boleh. Biasanya nama mata kuliah itu boleh untuk dijadikan sebagai bagian dari tapi nggak semua ya. Ya semua. Rebranding masih bisa. Kalau portofolio nggak bisa. Ya. Karena memang bukan bagian dari bagian dari solusi sih sebenarnya. Tapi memang dia tidak kurang relevan ya untuk jadi bobot TA-nya. Kalian mungkin pertanyaan? Nanya Pak ya, kan misal ada sebuah brand, nah itu masih belum punya visual identity maupun brand identity. Nah, orangnya itu minta tolong kayak dibuatin gitu Pak. Nah, nanti kalau jadinya itu apa dimasukin visual identity dan brand identity dari brand ini sebagai brand awareness atau media informasi gitu Pak. Oh gitu. Jadi satu tadi visual identity ya. Sekarang kan kita harus mengkonfirmasi permasalahan yang ada ya. Jadi kita harus meyakinkan bahwa itu kebaliknya adalah ketika kamu melakukan penelitian, yang kamu pikirkan itu tujuannya dulu. Padahal kan permasalahannya harus clear dulu. Baru kamu tahu solusinya nanti kayak gimana. Gitu. Jadi kamu nggak bisa menjawab itu dengan bertanya kepada saya nggak bisa jawab pisah gitu. Karena pertanyaan tersebut belum dilatar belakangi permasalahan yang jelas. Gitu. Ya berarti kan perlu digali ya. Kalau istilahnya metode itu nggak bisa lompat ke depan itu nggak bisa. Jadi harus diselesaikan dulu yang awalnya kayak gitu. Jadi proses observasi, proses kamu mencari data di lapangan kan harus dibarengi dengan itu. Kalau kita ngomongnya asumsi lah ya, misal asumsinya nggak apa-apa. Kalau kita ngomong asumsi kan nggak apa-apa, nggak masalah. Toh itu nggak ada salahnya juga. Kalau kita ngomong visual identity, berarti kan perkaranya hanya sesuatu yang terlihat secara visual aja kan ya. Tapi kalau kamu mau brand identity kan berarti dari nama gitu ya, ya. Terus kemudian dari visi misi, terus kemudian tujuan atau visi dari produk tersebut atau brand tersebut itu berubah, itu baru brand identity ya. Berarti nanyanya bukan ke brandnya tapi nanyanya ke masyarakatnya atau targetnya ya, konsumennya gitu ya. Misal terjadi kopi lah misal ya, kopi di mana jalan Singkalengakeh itu jalan apa? Budimoro gitu ya. Itu kan brand kopi banyak tuh ya.
Ya, brand kopi kan banyak. Ya, berarti ya kamu harus rela untuk sering datang ke fenomena di kopi yang di situ, terus menemukan kelemahannya apa, terus apakah logonya terlihat atau tidak gitu ya. Kalau cuma hanya logonya nggak terlihat kan pertanyaannya ya di diupayakan biar bisa terlihat, nggak sampai dirubah kan gitu. Kalau misal pertanyaannya kayak gitu, biasanya umumnya kita terjebak gitu loh. Loh ini logonya nggak terlihat dengan jelas gitu ya. Loh, nggak terlihat jelas itu karena posisinya ataukah karena logonya tidak relevan dengan brandnya, misalnya gitu ya. Kopi terus tapi gambarnya kok kucing, misalnya kayak gitu. Ternyata setelah kita pelajari, kucing itu menjadi bagian keunikan dari brand tersebut. Oh ternyata berarti kita salah dong yang kepikiran dari awal. Karena kita tidak nanya dari awal gitu. Ya, jadi hal-hal penelitian itu kok kayak keberlangsungan ya. Jadi kita melihat, oh mungkin berubah, kita amati terus bisa berubah lagi. Jadi kayak bagian dari sebuah proses gitu loh. Jadi nggak bisa selesai juga. Itu contohnya kayak gitu ya. Tapi kalau semisal brand identity berarti ya wes semua berubah. Dari mulai visi misi, tujuan, logo berubah, terus konsep kopinya berubah dan sebagainya, jualannya berubah. Ya. Tapi kalau visual identity kan cuma hanya visualnya aja. Brandnya nggak berubah, produknya nggak berubah, pelayanannya tetap masih sama dan sebagainya. Cuman di visualnya ada tidak konsisten, misalnya gitu. Atau tidak jelas, tidak konsisten, tidak terlihat, atau caranya keliru gitu ya si pemilik brandnya atau yang apa ya pemiliknya kayak gitu. Jadi masih sifatnya konfirmatif dalam artian bisa aja iya, bisa aja enggak, tergantung dari data yang kelengkapan data tadi. Oke, gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir ya dalam artian itu. Dalam artian ini berarti metodologinya. Jadi langkah-langkahnya harus selesai dulu ya. Misal permasalahan itu harus benar-benar digali sedalam mungkin dan selengkap mungkin. Oke, gitu ya ya. Terus layak itu juga punya nilai itu. Jadi brand itu dianggap bagus atau tidak, atau biasanya kalau di branding kan umumnya adalah kita ke UMKM, ke apa ya usaha ya, ke bisnis gitu ya, itu juga memiliki apa ya kadar kelayakan gitu ya, misal, tapi tetap harus bermasalah ya, dalam artian permasalahan terkait dengan apa ya komunikasi visualnya itu harus benar-benar terlihat juga. Tapi ada beberapa kriteria. Semisal, kalau melihat brand, kalau dia asal-asalan gitu, kan berarti nggak cocok untuk dijadikan alasan untuk penelitian gitu. Mungkin bisa melihatnya adalah bentuk usahanya. Paling mudah adalah UMKM, karena UMKM kan banyak ya. Karena menjadi tonggak apa ya istilahnya, tonggak masyarakat menengah ke bawah ya, UMKM yang jualan nggak masalah gitu ya. Tapi kalau cuman nggak punya karyawan ya, dia kerja sendiri dan sebagainya, ya itu bisa dipertimbangkan gitu. Berarti kan dia nggak beneran, nggak tenanan. Jadi harus mencari brand tersebut itu benar-benar serius untuk ngolah ataupun berjualan. Kan rugi kalau misal dia nggak beneran, nggak serius berjualan, ngapain juga kita buatkan apa ya desain brandingnya misalnya kayak gitu ya, atau brand identity. Jadi harus benar-benar dia itu, nah makanya saya ngomongkan tadi kalau kontribusinya, dampaknya kalau nggak kita bantu bisa bangkrut gitu ya. Tapi juga harus punya kelayakan juga. Ya, bentuk usaha minimal UMKM, dia punya karyawan misalnya kayak gitu ya. Karyawannya berapa? Misal contohnya paling mudah adalah 2 atau 3 gitu. Kayak gitu. Terus omset. Jadi omsetnya itu boleh naik turun, tapi jangan terlalu parah gitu ya. Kalau dia bentuk minimal usahanya UMKM, berarti ada
konsistensi di apa ya, di omset gitu ya. Terus produknya itu juga konsisten, nggak berubah-ubah gitu ya. Kalau produknya berubah-ubah, ngapain juga kita bikinkan visual identity? Dia kan nggak punya nilai di situ. Ya, jadi itu penting. Kadang kita agak semena-mena ya memilih brand gitu ya. Pokok dia jualan gitu ya. Nggak semua. Jadi nggak semua itu bisa jadikan kekayaan. Ya, udah. Terus memiliki keunggulan, keunikan ya. Ya, misal kita donat itu banyak gitu ya. Donat macam-macam. Yang menarik apanya? Apakah dari sisi rasa gitu ya. Berarti kalian harus mencoba kan rasanya, dirasakin tenang, enak dan sebagainya. Karena sebagai seorang peneliti harus kayak gitu. Ya. Jadi dalam penelitian itu ada yang namanya, tapi nanti kita bahas di metodologi ya. Namanya partisipan observatory ya. Kemarin saya jelaskan. Kalau kamu meliti ya ikut merasakan jajannya. Kalau bener paling bagus ya mencoba membuat jajannya. Enggak melihat toh. Ya. Ya. Jadi peneliti itu tugasnya memang berat ya. Dalam artian kalau kalian terjun langsung lihat produk secara langsung itu seolah-olah kamu akan membuat brandnya itu menjiwai gitu loh. Jadi ada karakternya di situ. Nah kalau ngomongnya kurang enak ya misal brandnya setelah dirasain kurang enak, nah berarti apa yang menjadi keunggulan selain rasa? Apakah di visualnya bentuknya unik misalnya kotak gitu ya, kan nggak ada. Ya, apa tadi donat kotak kan nggak ada. Ya, sekarang kayaknya ada ya, banyak ya sekarang brand-brand donat itu mulai juga bermunculan gitu ya. Hampir sebagian besar untuk produk branding itu hampir sebagian besar UMKM ya. Jarang kalau yang kayak yang perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Itu boleh. Karena biasanya kalau penelitian menggunakan brand-brand besar itu biasanya kita itu agak apa ya? Istilahnya diatur lah kayak gitu loh biasanya. Karena kan biasanya berdampak. Padahal tujuan kita itu mulia ya, membantu gitu ya. Tapi karena dia brand besar, seolah-olah dia bisa punya mengintervensi penelitian kita. Jadi agak repot. Jadi jangan cari ya gede bagus kalau deal to dealnya atau kesepakatan di awal itu bagus. Jadi cara kalian berkomunikasi deal-dealan di awal itu penting. Pak saya mau bantu, jangan gini. Biasanya kalau mahasiswa itu gini. Semisal saya buatkan gini, boleh nggak Pak? Pasti mau. Ya, pasti mau. Jadi ya caranya adalah ya kamu tanyain permasalahannya dan sebagainya. Pak soalnya kamu profesional. Jangan langsung menembak gitu ya. Boleh menembak dalam artian membantu boleh, tapi caranya ngomongnya nggak gitu. Biasanya ngomongnya, kalau saya buatkan gini boleh nggak Pak? Ya pasti boleh. Kamu bisa diintervensi nanti. Ya, jadi seolah-olah menjaga jarak. Jadi antara peneliti dan permasalahan itu jaraknya itu agak netral gitu loh. Jangan sampai kamu diintervensi. Kalau kamu diintervensi nanti biasanya dia nggak punya kapabilitas ilmu kan, yang punya kan kalian. Tapi kalian itu biasanya dianggap orang mahasiswa gitu ya, bukan desainer profesional. Jadi kalian harus mengunggulkan diri kalian. Saya itu punya ilmunya loh. Saya itu sudah kuliah 7 semester, paham mata kuliah ini. Saya itu juga kuliah bla kalian jelaskan gitu ya. Oke ya, jadi perkara nilai itu bukan di brandnya juga, tapi di kalian. Kalian itu punya nilai untuk menegosiasikan itu supaya tepat juga. Itu biasanya triknya paling mudah adalah kalian membawa surat pengantar. Ya, misal kalian mintalah semisal ke Mbak Winda ya kan ya. Mbak Winda minta surat penelitian untuk gini. Jadi seolah-olah kalian punya tanggung jawab, seolah-olah orang yakin bahwa kalian itu peneliti gitu. Itu bisa. Aja sih sebenarnya. Karena kita lebih banyak kerja ya kalau penelitian itu bukan kuaku gitu ya, kreativitas untuk mencari data
terus kreativitas untuk menentukan permasalahan, kreativitas untuk mencari objek gitu ya. Terus jangan lupa kemudian bawa kayak rekaman dan sebagainya, jadi bisa direkam gitu ya. Jadi yakinkan bahwa objek kalian itu memiliki nilai dan layak gitu ya. Jadi nggak semua objek itu layak, tapi kadang ada yang kurang layak. Sehingga kemarin itu penelitian ada yang kelas dia kayak stand gitu ya, stand minuman cuma satu gitu ya, produknya coklat gitu ya, terus umum sih kayak gitu. Terus dia hanya bikin kemasan, dia bikin visual identity ya, perubahan ke visual identity, kemasan sama merchandise, tapi merchandise-nya cuma gantungan kunci sama apa gitu. Nah itu kan bobotnya kurang kalau cuman UMKM satu stand, terus produknya banyak yang sama gitu ya, jualan coklat kayak coklat klasik gitu, tapi standnya cuma satu gitu ya, karyawannya cuma satu, omsetnya itu juga di bawah UMR. Jadi ya kurang lah menurut saya itu ya, kurang kayak serius itu. Kalau misal dia mau meningkatkan itu seharusnya mungkin di produk ya, di produk yang unik gitu ya, dia produknya sama-sama aja gitu ya, kayak coklat-coklat matcha dan sebagainya, tapi tidak memiliki keunikan ya. Nah, itu. Jadi TIOT adalah pembuktian ya masalah dari awal dan asumsi yang dikuatkan dengan data. Ya. Jadi intinya adalah TI itu kan kita akan membuktikan ya permasalahan dari awal yang berangkat dari asumsi. Ya. Jadi kita punya asumsi, punya hipotesis atau jawaban di awal, meskipun itu belum sempurna. Nanti dikuatkan dengan data. Ya kita membahas datanya di minggu depan sih. Cuman karena kita penelitian di awal juga butuh data. Ya gitu. Kamu meneliti, misal membuat latar belakang harus ada jurnalnya, berarti kan tetap data. Ya. Membaca koran, fenomena yang ada, berarti kan data juga. Oke. Jadi umumnya gini ya. Jadi kita berlatar belakang fenomena. Jadi membuat latar belakang masalah atau masalah itu ada fenomena. Jadi fenomena yang ada di masyarakat itu kayak gimana? Pasti selalu ada fenomena. Sekarang fenomenanya apa? Semisal adalah fenomena mengenai apa yang paling umum. Misal kopi-kopi yang berjualan menggunakan apa ya? Menggunakan itu kayak sepeda listrik itu ya. Ya kopi kopi keliling itu ya. Itu kan fenomena lagi. Itu bisa menjadi alasan yang menarik ketika fenomena itu hadir gitu ya. Itu akan lebih layak fenomena kayak gitu daripada kopi yang fenomena ini sudah menurun. Misal kayak kopi kafe yang ada di Sudimoro ya. Cuman ada beberapa yang menarik terkait dengan bisnis kopi, terkait dengan brand-brand kopi yang punya model seperti kayak apa itu, kedai ya. Kedai itu kayak dibikin lawas gitu ya. Jadi kayak semacam, bukan kafe ya. Kalau kafe itu kan berarti semi modern ya. Jadi nggak dibikin modern gitu. Itu dan tidak menjual banyak jenis kopi. Kopinya hanya tertentu. Kopi hitam toh, gitu. Jadi nggak matcha dan sebagainya, cappuccino enggak. Jadi cuma jualnya itu. Contoh kayak kopi Abah itu. Ya. Itu bagus. Atau kamu terkait dengan ramen dan sebagainya. Sekarang fenomenanya kan lagi nih, semua jualan ramen gitu ya. Jadi fenomena apa yang ingin kamu dilengkapi dengan data, dikuatkan dengan teori, baru bisa produksi. Karena penciptaan harus produksi, nggak boleh nganalisis. Nanti nganalisis di teori ya, sama data ya. Jadi seperti ini. Terus dalam merancang sebuah tugas akhir, itu kita harus punya paradigma ya. Jadi paradigma itu kayak blueprint. Jadi gambaran besar dari penelitian gitu. Cara pandang yang menentukan bagaimana kita memahami masalah dan menghasilkan solusi. Sebenarnya penelitian
apapun penelitian itu terbagi atas dua ya. Jadi penelitian kuantitatif dan kualitatif. Jenis penelitian kuantitatif itu fokus pada angka. Jadi data yang digunakan itu data angka, misal SPSS, terus sumber datanya bisa diambil dari situ, penyajiannya nanti juga ambil dari itu. Biasanya kayak akuntansi, misalnya kan dengan angka dan sebagainya. Ya. Biasanya kalau kuantitatif itu biasanya untuk yang semisal risetnya adalah ke saintik, ya. Jadi science ya, biasanya ke science gitu ya. Atau yang fokusnya adalah ke perhitungan-perhitungan laba rugi, terus pengaruh ya. Itu biasanya lebih banyak ke kuantitatif. Kalau kualitatif itu penelitian humaniora, penelitian mengenai seni ya, itu biasanya menggunakan kualitatif. Ke sastra ya. Jadi ruang lingkupnya adalah di sekitar itu. Jadi kalau kuantitatif itu mengukur fenomena, kalau kualitatif itu memahami fenomena. Jadi karena memang ada angka di situ, misal kita gunakan ya umumnya pengumpulan datanya atau sumber datanya itu berupa angka. Jadi tidak menggunakan observasi bisa, dia menggunakan apa ya istilahnya, menggunakan sampling gitu ya. Jadi dari sekian banyak itu diambil di sampling gitu. Cuman kalau kualitatif itu biasanya cara mencari datanya itu observasi sama wawancara. Jadi kalau kalian menggunakan sumber datanya menggunakan wawancara itu lebih banyak kualitatif gitu ya. Jadi makna, deskripsi, hasil rekaman gitu. Sifatnya itu mengukur fenomena kalau kuantitatif karena datanya banyak disimpulkan diukur. Tapi kalau kualitatif itu memahami fenomena karena basicnya adalah dia deskripsi kalimat ya, pemaknaan sebuah peristiwa itu dia biasanya pemahaman. Jadi kesannya lebih mendalam ya. Kalau fenomenanya kalau kuantitatif itu terukur jelas. Beda. Ya menggunakan statistik, menggunakan interpretasi. Jadi lebih banyak ke penelitian humanisme ya atau humaniora. Ya. Terus data berupa angka, data berupa kata dan narasi. Jadi biasanya gini. Kalau kita kecenderungannya bisa mix ya, bisa kualitatif, tapi identiknya biasanya dia menggunakan kualitatif. Ya. Jadi semisal penelitian mengenai ini, misal ini kan poster gitu ya, poster zaman dulu gitu ya. Biasanya para pengiklan, ya, para pengiklan atau istilahnya agent ya atau istilahnya agent iklan dia dia bisa aja memanfaatkan data-data dari umumnya bisa dari review ya, karena ini brand besar ya. Biasanya kalau kuantitatif itu produk-produk brand besar, tapi kalau kualitatif itu enggak, jarang ya kalau brand besar. Dia biasanya sudah menggunakan data-data statistik yang sudah terukur dari brand besar untuk menciptakan hasil desain yang lebih terukur ya. Tapi tetap harus kualitatif juga. Oke, untuk membuat latar belakangnya bagus atau memikirkan sebuah karya tugas akhir itu sebenarnya ada 3 komponen yang saling berkesinambungan. Jadi merancang latar belakang gitu ya, kira mudahnya. Jadi kamu harus punya konsep dulu. Jadi dasar gambaran TA kamu itu apa? Dasarnya apa? Ini dasar itu benar-benar pure dari ide atau imajinasi kamu, dari apa yang sudah kamu kuasai ya. Kamu kan seharusnya punya konsep nih. Kalau nggak punya konsep itu kita akan sangat sulit ya. Ya pasti harus ada konsep. Apapun yang kamu pikirkan, misal kamu pikiran visual identity, ya, wes itu menancap jelek ya. Terus kemudian elaborasi dengan data empirik, ya. Elaborasi itu gabungkan dengan data empirik. Ihwal yang dibuktikan secara valid. Ini bisa hasil tadi. Kalau kamu menggunakan data kuantitatif bisa menggunakan statistik. Kalau kita ngomong data empirik secara valid, berarti bisa hasil wawancara gitu ya. Hasil observasi boleh,
atau pinjaman pustaka misal dari jurnal. Jadi harus data empirik, terus kamu juga ikut langsung ya terjun ke situ. Makanya kalau kamu memang menjadi bagian dari, misal kamu bekerja di studio, itu akan lebih mudah ya. Atau kamu sering ikut melihat ya, ataupun proses, misal kamu mungkin penelitian mengenai roti tadi ya, atau tadi apa, membuat donat gitu ya. Ya berarti kamu lihat baik-baik, kamu amati, kamu rekam, nanti setelah pulang rekamannya detail, oh cara membuat rotinya gini, cara melayani gitu ya. Itu akan sangat lebih memudahkan kalian untuk mengembangkan penelitian tersebut, ya, pengalamannya. Jadi kalian hadir. Jadi peristiwa ataupun permasalahan yang kalian kembangkan itu nanti relate dengan kehadiran kalian dalam kehidupan kalian. Jadi lebih nyambung lah. Terus passion, karena ini terkait dengan keahlian dan apa ya, keinginan kalian. Jadi bisa diarahkan sesuai dengan passion Anda. Misal kalian mau mengembangkan ke apa ya, brand identity, misalnya kayak gitu ya, atau ke kemasan, atau ke merchandise gitu ya. Jadi tanyakan ke hati nurani Anda, mana yang kira-kira relate dengan apa keahlian kamu, karena itu juga kadang penting juga. Jadi passionmu mau kemana. Nah ini 4 ini harus bersinergi ya. Jadi antara pengalaman, passion, data empirik, dan konsep itu harus nyambung. Nah, ini nanti kita pikirkan untuk pembuatan latar belakang. Jadi di latar belakang itu harus ada konsep, harus ada data empirik, ada pengalaman dan passion. Kalau nggak gitu kita akan sulit menyambungkan merangkai kalimat. Oke, jadi itu materinya. Silahkan kalau mau ada pertanyaan dulu. Izin bertanya, Pak. Ya, Vicky gimana? Silakan. Yang mengenai brand tadi, Pak, yang saya ajukan itu kan usaha es krim salah satu keluarga gitu, Pak ya. Itu kan lokasinya memang di pemukiman perkampungan. Untuk karyawannya sih dari keluarga sendiri gitu, Pak. Tapi kalau untuk usahanya itu udah berjalan 3 tahun lebih gitu, Pak. Oke. Itu nggak, Pak? Oke, jadi menarik ya, terkait dengan konsistensi dalam berusaha ataupun brand gitu ya, atau UMKM atau bisnismen, itu sebenarnya juga berpengaruh nilai. Berarti kan semakin konsisten, semakin lama otomatis dia juga semakin bernilai kan ya. Tapi kalau urutannya 3 tahun apakah itu tepat atau tidak, ya kembali lagi. Sekarang ditanyakan omsetnya berapa ya, Iki. Omsetnya piro, omsetnya semakin naik. Dulu itu cuma 1 orang, sekarang nambah meskipun keluarga, kan nggak masalah gitu ya. Terus punya keunikan nggak brand tersebut dibandingkan dengan brand yang lain? Misal es krimnya yang kayak gimana, rasanya rasanya banyak, misalnya brand lain ini cuma hanya bikin 2 atau 3. Makanya paling mudah adalah kalau kita tidak punya studi komparatif atau kita tidak membedakan dengan brand-brand yang lain, itu biasanya kita terjebak pada permasalahan itu aja. Jadi harus dibandingkan dengan yang lain gitu. Biasanya gitu. Berarti kamu nyoba es krim yang lain. Kira-kira es krim yang lain apa ya? Atau es krim yang satu level gitu. Di Malang apa aja? Cari aja di internet gitu. Coba pesen atau coba apa, atau kamu nanya. Sehingga kamu yakin bahwa brand tersebut itu benar-benar unik gitu. Gitu. Gimana Vicky? Mungkin kalau semisal keunggulan dari segi harga itu boleh nggak, Pak? Oke, gimana Mas? Harganya mahal gitu atau Harganya murah? lebih murah, Pak. Jauh Oke. lebih murah ketimbang kayak es krim di Indomaret itu, Pak. Itu malah lebih murah kalau yang di sini bisa 2 kali lipat. Ya, tapi tetap dikembalikan lagi ya. Jadi misal murah, murah karena memang ongkos produksinya kan dia sudah tidak
apakah alat lain digunakan, terus kemudian itu sebenarnya nggak sampai ke situ juga sih. Cuman permasalahannya itu juga relevan dengan bobotnya nggak. Sekarang kembali ke situ kan. Bobotnya permasalahannya itu loh. Sehingga nanti yang dibutuhkan apa medianya. Ya. Bener nggak masyarakat bahwa dia itu butuh diberikan solusi? Kamu sudah nanya ke pelanggannya atau belum? Konsumennya sudah ditanya atau belum? Belum sih, Pak. Nah Masih itu, ke brandnya aja. ya itu seharusnya ada. Apakah nanti kamu tanya ke kuesioner gitu? Kamu pertanyaan gitu ya, kamu bagi lewat Google apa, Form gitu. Kamu tanyain aja orang yang datang ke sana atau yang beli melalui online dan sebagainya, tanyain, kamu bagi kira-kira ada permasalahan apa di situ. Nah, permasalahannya apa dulu di situ gitu loh. Sebelum kamu mengukur nilainya. Tadi kan beruntutan antara bobot objeknya, terus kemudian permasalahannya, terus nilainya itu benar-benar layak atau tidak. Itu berarti sama. Gitu, Pak. Gimana lagi? Ada yang bingung kan? Nah, kalau gitu kan tadi kamu sebenarnya udah punya konsep ya. Kan kamu sudah punya konsep, ya punya pengalaman ya. Karena mungkin punya sedikit data. Tapi data tetap harus menjadi kekuatan juga. Kalau data itu dianggap masih kurang, berarti kan perlu kita tambahin lagi. Karena umumnya data itu bisa data ya. Triangulasi data itu penelitian itu paling dapat menggunakan 3 macam data. Misal kamu kuesioner, observasi, sama wawancara. Atau satu menggunakan pustaka, wawancara, sama kuesioner. Jadi minimal biasanya 3. Makanya disebut triangulasi data. Tapi sebenarnya itu nanti fokusnya ke data sih. Cuman kamu harus meyakinkan bahwa permasalahan tersebut itu benar-benar udah lengkap, detail. Terus yang bermasalah itu sekarang siapa? Kamu atau konsumennya? Kamu kan sebatas asumsi aja. Tapi yang perlu dibuktikan adalah si konsumennya itu tadi kan. Berarti nanyanya ke konsumennya, bisa wawancara, bisa observasi atau kuesioner. Kalau wawancara itu panjang ya, jadi butuh waktunya panjang. Terus kalau observasi itu ya prosesnya panjang juga. Kalau kuesioner itu dikit tapi datanya nggak terlalu nggak iso mewakili apa ya, kebenaran dari persoalan personal orang itu. Kan dia cuma ngisi aja, iya atau tidak, atau kamu tanyain mengenai apa atau deskriptif. Itu ya. Nanti kalau gitu kan objek penelitiannya kan adalah konsumennya sebenarnya, bukan brandnya kan. Brandnya kan sebagai dia jual aja. Berarti objek penelitiannya sebenarnya kan konsumennya itu tadi. Oke. Sudah menggunakan pembanding berapa? Berapa brand yang sudah kamu bandingkan? Untuk pembandingnya masih belum sih, Pak. Masih belum. Oke. Ya nyari-nyari aja dulu di internet, delak review ini apa dan sebagainya. Kan boleh. Kan itu bisa digunakan juga kan. Review atau alamatnya mana kan semua keluar tuh. Review Google dan sebagainya. Kalau nggak muncul reviewnya ya berarti nanya. Gitu. Yang selevel ya. Jadi jangan nggak selevel. Level itu produknya mirip, harganya mirip, ya. Tapi tetap kamu harus punya keunggulan di brandnya itu kan. Oke, sip. Yang lain mungkin? Oke, sambil saya tunjukkan ini ada apa proposal yang bagus ya. Jadi proposal yang bagus itu ini bimbingan saya yang kemarin, yang loh, urung. Muncul nggak teman-teman? Nggak ya? Belum muncul, Pak. Oh ya. Ini tadi pakai coret-coret nggak ketemu anuku apa? Tabletku. Jadi saya tak. Ini contohnya ya. Ini contohnya yang cukup bagus menurut saya penelitiannya.
Jadi visual identity toko maju sebagai media promosi. Jadi toko maju itu adalah toko kue yang sudah berdiri 95 tahun gitu ya. Saya baru ngerti ya, ternyata dia sudah banyak berdiri. Sudah berdiri lama gitu ya. Kalau membuat latar belakang, ya sebelum kamu tahu judul ini kan berarti si peneliti itu kan juga harus mencari data ya, atau istilahnya mencari asumsinya itu dibuktikan dengan riset langsung ya, ke lapangan gitu ya. Jadi apakah benar toko ini punya keunikan gitu ya. Keunikannya apa dibandingkan dengan toko yang lain. Nah, berarti kan dicatat tuh. Dilihat, diamati, oh tokonya lawas. Baru ditanyain, oh ternyata tokonya itu berumur 95 tahun. Dia jualan roti selama 95 tahun. Jadi ada 3 turunan gitu ya. Sampai ke cucunya yang terakhir. Terus kemudian ditanyain masalahnya dan sebagainya. Ya. Lah, di latar belakang itu ada beberapa komponen yang perlu dipikirkan. Ini dia nyatet ya. Bentar, kita bagi ini aja. 2 layar gini bisa. Pakai paint aja. Paintku keluar nggak nih teman-teman? Layarnya nggak keluar. Jadi layar untuk paint keluar nggak? Halaman paint. Paint itu aplikasi gambar itu loh. Keluar nggak? Oh enggak, Pak. Cuma PDF-nya aja. PDF kok. Iya, membagi itu sih. Ini pengen lu tak bagi 2. Biar teman-teman tahu. Saya pasang Windows. Itu advance. Portion of screen. Screen apa ya? Screen. Ini application. Saya dia caranya semua gitu, screen semua gitu, biar nggak cuman satu halaman aja. Screen select tuh screen aja. Keluar teman-teman, halaman page-nya keluar nggak? Keluar. Keluar, Pak. Oke ya, ini kelihatan nggak, kebaca nggak teman-teman? Jadi ini tadi visualnya visual identity toko maju ya. Jadi untuk membuat latar belakang ya nanti ya. Jadi mungkin perlu diingat. Jadi membuat latar belakang itu yang kamu pikirkan adalah metodenya atau modelnya. Jadi model yang digunakan itu adalah biasanya dari umum ke khusus ya. Jadi dari umum ke khusus. Ini nggak ada pennya ya, nggak apa-apa lah. Ya, jadi dari umum ke khusus. Ya. Ya, jadi umum dulu baru ke khusus. Sing umum apa? Kalau kamu toko maju itu adalah toko kue, berarti yang kamu jelaskan umumnya adalah kue secara umum ya. Atau kamu membahas mengenai toko di Malang. Jadi belum membahas mengenai toko maju dulu ya. Jadi itu yang kamu jelaskan. Jadi kalau membuat latar belakang itu kan kenapa Anda memilih judul itu ya? Berarti kan judulnya harus oke dulu ya. Jadi judulnya, medianya. Jadi kalau tadi ini kan judulnya kan visual identity toko maju sebagai media sudah lengkap. Visual identity medianya, toko maju objeknya, media promosi itu adalah tujuannya. Ya. Terus kemudian kue atau toko secara umum. Jadi kamu bisa memasukkan pembanding semisal di Malang, gitu ya. Jadi kenapa harus memilih toko kue? Jadi itu adalah alasan. Jadi
Tip pertama yang kalau lakukan adalah kalau membuat latar belakang itu jawaban dari pertanyaan alasan kenapa harus toko kue. Nah, itu harus dijawab dulu. Nah, itu untuk membuat umumnya di situ. Jadi paragraf pertama ini paragraf pertama. Ya, jadi jelaskan di era sekarang kue kering, ya ini boleh ditambahkan ada sumber pustaka, terus banyak bermunculan toko kue baru dengan konsep modern dan inovatif. Salah satunya adalah toko maju lah. Di sini itu seharusnya kamu memasukkan di Malang semisal ada toko kue yang menjual berbagai macam rasa. Kamu sebutkan nggak apa, misal toko kue apa, itu lebih bagus. Ya. Terus kemudian paragraf kedua langsung masuk ke tokonya, toko kuenya. Jadi langsung ke objek penelitian. Ya. Jadi ini paragraf 2. Jadi ini menanyakan mengenai alasan. Kenapa harus toko kue tersebut? Berarti kan tetap alasan kan? Jawabannya adalah jawaban dari sebuah alasan kenapa Anda memilih. Karena latar belakang itu adalah kenapa Anda memilih. Jadi goalnya adalah kenapa. Jadi latar belakang itu adalah kenapa. Jawabannya adalah di paragrafnya, deskripsinya. Kenapa toko kue? Mengapa toko kue maju? Ya, yang kedua kan langsung. Jadi kadang kita untuk membuat latar belakang itu harus efektif ya. Jadi nggak perlu sesuatu yang nggak penting itu nggak perlu dimasukkan. Ya alasannya ditanyain. Ya itu berarti kan kamu harus observasi, harus wawancara berkali-kali ke situ baru bisa mendapatkan data dan baru merancang kalimat tersebut. Kalau kamu nggak observasi nggak bisa. Ya. Jadi kalimat-kalimat kenapa itu harus terjawab ketika kalian sudah mengantongi data. Ya, diobservasi, dilakukan. Ya. Jadi harus menemukan alasannya. Uniknya apa? Ya. Nah, ini unik itu komparatif. Compare-nya apa? Ya. Misal di sini, toko majulah keragaman jenis kue terdapat 20 jenis kue. Ada nggak di Malang yang jual 20 kue? Toko kue kering legendaris sejak tahun 30. Kira-kira ada nggak pesaingnya yang dari tahun 30? Ya. Ya. Sehingga memiliki cita rasa dan tekstur yang khas. Dirasain berarti ya. Serta kue berbentuk hewan lucu, kelinci, dan bebek. Ada nggak yang jual kue dengan model-model bentuk itu? Ya. Terus memperhatikan mengenai nuansa tokonya. Klasik pada bangunan lah. Keunikannya apa? Itu baru sudah clear. Ya. Terus paragraf ketiga, ya, baru ditanyakan masalahnya. Ini masalahnya apa? Jadi kalimat umum itu tadi, itu jelaskan secara umum dulu, baru kenapa memilih toko maju, baru masalahnya. Jadi masalah nggak tiba-tiba muncul, cuman kadang ada yang karakter orang itu langsung masukkan masalah. Langsung paragraf pertama itu toko maju adalah boleh juga, nggak apa-apa. Tapi pada umumnya kayak gini ya. Nah, di situ ada wawancara dari 90 tahun berjalan. Permasalahan utama terkait dengan media promosi. Berarti jelaskan kenapa media promosinya belum mampu menunjukkan atau menggambarkan identitas dari toko maju hingga saat ini. Ya. Dibuktikan dengan wawancara. Oke. Terus berdasarkan dengan hasil kuesioner, ada kuesioner di situ dimasukkan. Jadi data ini dilebokkan kabeh nih. Ya. Kamu yang punya kuasa atas membuat kalimat tersebut. Ya, itu masalah. Terus baru masuk ke solusi. Jadi strukturnya gitu.
Jadi kenapa secara umum, terus kenapa keunikan dari toko, masalah baru solusi. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat menjadi peran penting. Berarti kan masalahnya harus nyambung dengan solusinya. Ya, baru menutup berdasarkan kalimat di atas, latar belakang di atas, memperluas target, membutuhkan visual identity. Nah, ini baru dijelaskan solusinya, paragraf selanjutnya. Bikin kemasan, bikin merchandise, bikin X-banner. Lah, ada strukturnya. Gitu. Ya, baru latar belakang. Nah, ini kalau kalian nggak penelitian, nggak riset, ya nggak bisa. Begitu ya. Tapi nanti kita pakai gambaran umum dulu aja untuk membuat ini. Oke, silakan kalau mau ada pertanyaan, silakan ditanyakan dulu. Kalau yang dibingungkan. Tidak butuh PC. Ayo, silakan. Agak sulit ya menerjemahkannya. Karena kalau mungkin ini baru masih pertama kali lihat latar belakang ya. Siapa yang masih lihat baru pertama kali latar belakang? Oke, masih pertama kali. Oke, nggak apa-apa ya. Maksudnya nanti penganu aja bertahap. Ya. Terus untuk template dan sebagainya, sebenarnya kan beberapa itu sudah ada ya di website ftd.asia.id. Cuman websitenya itu saya rasa masih kita klik ya. Keluar ya ftd.asia.ac.id. Nah itu kamu klik ya di sini. Oh, ini nggak iso. Ini lagi error. ftd@asia deh. ftd.asia. ftd ini di sini ada template ya. Lek kamu nggak nganu. Ftd kok. .asia. Ini. Oh iya nggak bisa. Lagi nganu lagi apa don untuk ftd-nya. Wes engko tak kirim aja wis, tak kirimkan filenya ya. Oke, silakan kalau mau ada pertanyaan boleh. Ada dibingungkan. Kalau nggak pernah bikin tulisan ya paling awal ya bingung ya. Jadi membuat kalimat, namanya membuat kalimat itu kan biasanya apa ya? Biasanya satu kalimat itu terdiri atas satu pokok pikiran gitu ya. Jadi dia punya konteks apa gitu. Jadi pokok pikirannya apa. Jadi dalam satu paragraf itu tidak boleh mengandung dua pokok pikiran. Jadi kalau kamu mau membahas umum ya, misal membahas kue kering ya, bahaslah kue kering, jangan sampai membahas yang lain gitu. Boleh membahas lain, mungkin kue kering yang ada di Malang, mungkin batasannya segitu. Jadi jangan keluar kemana-mana, gitu ya. Baru nanti paragraf selanjutnya boleh keluar. Jadi satu paragraf itu satu pokok pikiran. Ya itu yang mungkin apa ya perlu dipertimbangkan. Ya mungkin kalau nggak ada wujud kalian menulis juga agak bingung ya untuk mengembangkannya. Jadi minggu depan teman-teman boleh tugas kalian untuk visual merchandise ini objeknya apa objek objek asli atau objek real atau enggak ya dari mata kuliahnya Pak Andri kemarin ini. Belum dijelaskan secara detail, Pak. Gimana? Masih belum dijelaskan secara detail sama Pak Andri. Oh, belum. Masih objeknya itu objek asli atau belum ada? Kalau tugas yang kalian riset langsung yang sudah pernah kalian lakukan di mana? Tugas apa? Rebranding. Ya, ada rebranding, visual identity, Google and Craft itu. Oh. Jadi nanti objeknya bisa kalian gunakan objek yang sudah pernah kalian lakukan observasi aja ya. Oke. Bisa di mata kuliah visual identity,
bisa mata kuliah rebranding. Yang penting kalian sudah melakukan observasi. Atau tetangga kalian yang punya, boleh, nggak apa-apa. Yang penting, tapi kalau kalian yakin itu akan menjadi menjadi kalayaan bobot untuk TA ya nggak masalah. Tapi kalau nggak ada, boleh masih menggunakan menggunakan ya sudah pernah kalian observasi ya di tugasnya visual entity. Sebenarnya yang paling bagus itu ya nyambung dengan tugas semester ini. Untuk menyambung dengan tugas ini ada nggak? Belum ketahuan. Tapi seharusnya kalau visual merchandise seharusnya nyambung. Tapi nggak tahu sih. Kalau kelas eksekutif saya nggak pernah lihat Pak Andri ngajari kayak gimana. Ya ini wes boleh ya kamu gunakan, tetangga kamu boleh, atau kamu observasi boleh, langsung boleh, terserah. Yang penting adalah harus ada objeknya ya. Nanti kita pelajari untuk teman-teman cara menuliskan latar belakang ya. Di latar belakang itu adalah alasan kalian memilih judul, berarti tulislah topik ya, sekiranya kalian punya gambaran apa yang sesuai dengan ide kalian gitu. Kalau kemasan kan agak sulit, tapi kalau mau coba nggak apa-apa ya. Misal kalian lihat produk apa gitu kemasannya kurang, boleh, nggak apa-apa. Karena kan masih contoh kan, kita masih pakai analogi. Oke. Guys, ada yang dibingungkan lagi? Coba ditanyain aja. Oke. Udah ya, kalau template-nya mungkin tak kirim aja wes. Kita itu ada 3 template berbeda. Yang satu itu template itu adalah template tata tulis, ya titik, koma dan sebagainya. Terus yang template untuk contoh TADKV itu ada. Terus yang satu itu adalah panduan pelaksanaan tugas akhir. Jadi ada tiga panduan ya. Jadi itu nggak menjadi satu karena beda-beda memang. Kalau yang prodi yang mengeluarkannya panduan sama sama itu loh template contoh tugas akhir. Terus kalau yang template itu kan perkara koma, titik, terus margin gitu ya, terus halaman. Nah itu di template tata tulis beda. Nanti tak kirim di grup aja. Oke, silakan kalau mau ada pertanyaan. Jadi ya intinya adalah teman-teman tetap harus berefleksi terkait dengan ya memotivasi ya, dalam artian motivasi untuk sering-sering kalian menulis juga, nanti akhirnya juga akan terbiasa untuk menulis laporan penelitian. Jadi minggu depan silahkan untuk mengembangkan, nulis aja ya, nulis sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi ya. Jadi dari umum ke khusus ya, terus kemudian membahas masalah umum, membahas brandnya apa, membahas masalah sama solusi. Jadi kurang lebih 4 paragraf itu tadi. Aku tak kirimkan contohnya ini ya, yang TA-nya itu seminarnya ini contohkan, gak apa-apa. Oke. Ini terkait dengan penggunaan AI boleh, tapi asal kalian tetap kritis ya, dalam artian benar-benar memudahkan ya. Tapi saya kadang tidak kemudian kalian nggak boleh asalkan kalau itu pure AI, saya pasti tahu karena tulisannya bagus ya kalau AI. Jadi coba kamu berpikir ulang ketika menggunakan AI, kamu juga merangkai kalimat sendiri ya. Itu. Ini masuk semua ya. Ini tak foto dulu aja, tadi belum absen.
sudah. Tutup dulu. Karena saya masuk ke nganu absennya 2 kali ya. Nggak cukup ribet. Tutup dulu ya. Oke. Pas screenshot ya wis. Enak. Oke. Screenshot. Mana ya? Oke. Silakan kalau ada yang ditanyakan, kalau enggak minggu depan kita sambil progres menulis juga, karena minggu depan ini sudah libur ya. Jadi manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk nulis sama berimajinasi kira-kira nanti saya mau bikin apa gitu. Oke, mungkin saya tutup ya. Terima kasih ya untuk teman-teman untuk kehadirannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Oke, sip.